Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan harapan kita semua sehat dan diberkati Tuhan. Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Mojo Agung mengucapkan selamat membangun ibadah minggu yang masih dalam rangka bulan kesaksian dan pelayanan. Mari kita awali ibadah minggu ini dengan berdiri dan kita memuji memuliakan nama Tuhan dari KPJ nomor 353 bait yang pertama. Sembah bekti wa puji konjung arseng Gusti kang berkahi gerejanya temah tansah bekjo Injil kratoning Allah ingundangken sumrambah asmane kamulyakno dening sagung bangsa. Salam patunggilan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah minggu saat ini kita awali, kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui yang demikian. Ya Tuhan Allah Bapa, Engkaulah Sang Pencipta alam semesta. Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah. Dengan kerendahan hati, kami datang berbakti. Salam rahmat dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra ada pada kita semua. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat, kondisi yang luar biasa oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan sendiri. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami menaikkan syukur atas segala berkat dan kasih sayang-Mu yang kami terima di dalam kehidupan kami sehari-hari. Nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan juga kebersamaan dengan anggota keluarga kami di dalam membangun ibadah ini. Kami mengimani ini semua merupakan berkat yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Sebelum kami melanjutkan ibadah ini, sebagai umat yang telah Engkau bebaskan dari kuasa dosa melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib, kami menyadari, kami mengakui bahwasanya di dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari, terkadang apa yang kami lakukan, baik melalui tutur kata, perbuatan maupun pikiran, terkadang menyakiti hati sesama kami, menyakiti suami, istri, anak, maupun orang-orang di sekeliling kami. Karena itu ya Bapa, ampunilah kami, layakkanlah kami, sehingga pada saat ini kami dapat beribadah dengan berhiaskan hati yang bersih, dengan hati yang kudus, bukan oleh karena kebaikan kami,
tetapi oleh karena kuasa darah Kristus yang mengkuduskan persekutuan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua bersuka cita oleh karena kemurahan Allah, oleh karena kasih sayang Allah. Kita sebagai umat yang berdosa, tetapi dimerdekakan dan dibebaskan oleh karena kasih sayangnya. Di tansah podo bungau, Kidung Pasamuan Jawi nomor 158, kita nyanyikan bait 1 dan refrennya kita ulang 2 kali. Di tansah podo bungau nampeni kabegjan swarga karono kita wong dosa ingentas saking antaka tansah bunga ing patunggilane Gusti tansah bunga wit sinung gesang sejati tansah bunga ing patunggilane Gusti tansah bunga wit sinung gesang sejati. Bapak Ibu beserta saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari di dalam ibadah hari ini kita bersama-sama akan menerima sapaan Tuhan sebagai landasan daripada ibadah terambil dari Matius pasal 9 bait 35 sampai pasal 10 ayat 8. Namun sebelum kita menerima sapaan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Marilah kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di surga, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang sangat mempedulikan akan kehidupan kami. Tuhan, sungguh kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberikan kesempatan atas kami jemaat-Mu di sini untuk datang memuliakan nama Tuhan dan membangun ibadah pada hari ini. Tuhan, dalam kesempatan ini kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu Tuhan. Kira terlebih dahulu Tuhan akan membuka hati kami dengan segala kemuliaan-Mu, supaya kami bisa memahami akan kebenaran firman-Mu Tuhan, bahkan bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkhusus kepada Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu, ya Tuhan, urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya akan disampaikan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, kiranya Engkau akan bersabda dan kami akan menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius pasal 9 ayat 35 dilanjut dengan sampai ayat pasal 10 ayat 8 dengan perikop yang demikian. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga
serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu di atas diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Amin. Yang menjadi ayat nas serta kita renungkan bersama, kita fokuskan pada ayat 35 yang demikian. "Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan." Berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang berupaya melakukannya dalam hidup sehari-hari. Ngubengi kutha sateruse ing desa-desa, merga aku hanggoleki sing tak tresnani, kelinciku ucul. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita pernah mendengar lagu dengan judul Kelinci Ucul. Kalau sebelumnya belum pernah mendengar, minimal mendengar sekarang ini saat saya menyanyikan penggalan lagu Kelinci Ucul. Lagu dengan judul Kelinci Ucul ini mengingatkan perjuangan dan kegigihan seseorang untuk mencari kelinci yang ucul atau kelinci yang hilang. Nah, istilah kelinci ada yang memaknai secara harafiah. Ya, memang kelinci itu adalah binatang kesayangan. Akan tetapi ada juga yang memaknai sebagai orang yang disayang atau orang yang dicintai. Jadi perjuangan atau kegigihan seseorang untuk mencari orang yang dikasihi, orang yang disayang.
Lah apa hubungannya lagu Kelinci Ucul dengan bacaan kita saat ini? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini juga menceritakan pelayanan Tuhan Yesus yang berkeliling ke semua kota dan desa. Tuhan Yesus tidak hanya mengunjungi kota, tetapi juga di desa-desa. Artinya Tuhan Yesus ini tidak hanya datang bagi mereka yang mungkin mempunyai kesejahteraan hidup. Tuhan Yesus bukan hanya datang kepada mereka yang kaya, mereka yang terhormat, tetapi Tuhan Yesus hadir mungkin bagi orang-orang yang kecil, orang-orang yang miskin, orang-orang biasa, orang-orang yang tidak mempunyai pengaruh di dalam kehidupan ini. Kedatangan Tuhan Yesus membawa pengharapan kepada mereka, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa. Pengharapan bagi mereka yang kaya maupun miskin. Dan di dalam melakukan karyanya, Tuhan Yesus ini tidak hanya berdiam di satu tempat, tetapi juga dengan cara berkeliling. Artinya Tuhan Yesus terus bergerak. Tuhan Yesus tidak stagnan, tidak statis, tetapi dinamis. Dia terus menggerakkan Injil, dia tidak bertahan di satu tempat. Dia harus berpindah-pindah untuk mencapai sebanyak mungkin orang yang diraihnya, orang yang dikasihinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita saat ini, Tuhan Yesus juga di dalam karyanya melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Artinya pelayanan Tuhan Yesus tidak hanya memberikan kesembuhan secara rohani, tetapi juga kesembuhan secara fisik. Pemberitaan kerajaan surga juga diikuti dengan peristiwa karya Tuhan yang menyembuhkan. Inilah sebabnya banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Banyak orang yang terpesona, banyak orang yang kagum, banyak orang yang percaya akan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya pelayanan Tuhan Yesus tidak hanya berkaitan dengan apa yang Dia lakukan saja. Di dalam bacaan kita saat ini, Tuhan Yesus menempatkan orang ini bukan sebagai objek untuk mencari ketenaran di dalam pelayanannya. Tuhan Yesus tidak menempatkan umatnya sebagai objek untuk menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan popularitasnya. Bukan. Tetapi Tuhan Yesus memandang mereka dengan belas kasihan. Jadi kalau diterapkan di dalam kehidupan pelayanan yang kita lakukan apapun itu bentuknya, itu bukan untuk mencari ketenaran kita, bukan untuk popularitas kita, tetapi sebenarnya di dalam pelayanan itu bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kita, berbelas kasihan, welas asih.
Nah, dari bacaan ini setidaknya ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama, dalam pelayanannya Tuhan Yesus tidak hanya sekedar mengajar. Tuhan Yesus tidak hanya sekedar memberikan pengajaran, tidak hanya sekedar memberikan khotbah, tetapi Tuhan Yesus juga memperhatikan kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan fisik dengan menyembuhkan, juga kebutuhan ekonomi, juga kebutuhan sosial untuk diperhatikan dan sebagainya. Ketika saya masih kuliah di UKDW, saya diingatkan oleh pendeta senior, Pak Pendeta Budianto, yang waktu itu menjabat sebagai rektor. Beliau mengingatkan bahwasanya jemaat iku ora cukup nek mung dikhotbahi tok. Jemaat itu tidak hanya cukup diberikan renungan saja, tetapi sebagai seorang calon pendeta waktu itu, bagaimana juga memperhatikan kebutuhan hidup sehari-hari. Di saat jemaat menghadapi masalah, pergumulan, pendeta mau hadir untuk berusaha membantu warga jemaat. Di saat jemaat ini menghadapi kesulitan ekonomi, bagaimana gereja, bagaimana pendeta juga bisa hadir untuk membantu mencarikan solusi. Jadi tidak cukup dikhotbahi, tidak cukup, tetapi kebutuhan hidup sehari-hari harus juga diperhatikan. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus juga memperlengkapi para murid untuk melakukan karya pelayanan itu kepada semua orang. Jadi di dalam pelayanannya Tuhan Yesus tidak seorang diri. Tuhan Yesus memanggil para muridnya untuk ikut serta di dalam pelayanan. Tetapi ada syarat yang harus dilakukan. Mereka tidak boleh menyimpang ke jalan bangsa lain. Artinya para murid ini tidak boleh menyimpang. Para murid ini harus seturut dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan pada ayat yang kelima. Nah, syarat yang kedua, melayani dengan ikhlas atau tulus tanpa mengharapkan apapun. Di ayat 8 tadi juga diingatkan, kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma. Jadi melayani itu dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa mengharap pujian, tanpa mengharap sanjungan. Yang penting kita berusaha melayani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu Tuhan Yesus juga memakai saya dan panjenengan semua untuk terus-menerus melanjutkan karya pelayanan di dunia ini. Marilah di dalam karya pelayanan ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita lakukan dengan ketulusan, dengan keikhlasan, meskipun mungkin kita menerima kritikan dan sebagainya. Kalau ada orang mau mengkritik pelayanan kita, berarti orang itu masih peduli, orang itu masih sayang dengan kita, dan kita terus-menerus untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Amin. Saat teduh bagi kita bersama.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah memberikan kepada kita tubuh yang lengkap, jiwa dan raga yang sempurna. Biarlah jiwa raga kita ini juga menjadi sarana untuk pelayanan di dalam kehidupan kita. Jiwa raga kawula kunjuk mring Sang Pamarto. Kita nyanyikan kidung pasamuan Jawi 161 bait 1 dan 2. Jiwa raga kawula kunjung mring Sang Pamarto, mugi tatos lantaran kamulyaning Pangeran, kamulyaning Pangeran. Tangan suku kawula nindakaken pakaryanyo, mreta sami pasuki nampeni sing Gusti, nampeni sing Gusti. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita perbarui pengakuan iman rasuli dengan kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama naikkan doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu di tempat yang maha tinggi. Saat ini kami naikkan syukur atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami semua untuk merendahkan hati, untuk menerima sapaan Tuhan di dalam ibadah minggu saat ini. Kami bersama-sama telah merenungkan sebagian dari firman-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami menyediakan diri, menyediakan hidup kami. Kiranya Engkau berkenan memakai kami untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Ya Bapa, biarlah karya Roh Kudus-Mu yang senantiasa menggerakkan kami untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan, untuk ikut ambil bagian di dalam karya Tuhan, baik melalui kehidupan keluarga, kehidupan bergereja, dan juga bermasyarakat. Saat ini kami juga mengaturkan persembahan, kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan,
sehingga persembahan ini menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan melalui kegiatan pelayanan di Jemaat Mojo Agung. Kami umat-Mu yang telah mengaturkan persembahan, kami percaya ya Tuhan, Engkau mengetahui apa yang menjadi pengharapan kami. Engkau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, menguasai kehidupan kami. Kami percaya Tuhan juga memberkati kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mendukung di dalam doa untuk saudara-saudara kami, baik sebagai tim medis, sebagai pejabat pemerintah yang terus-menerus berusaha untuk mengatasi wabah virus corona. Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, kesehatan sehingga dapat mengatasi virus corona ini dengan sepenuhnya mengandalkan kuasa Tuhan. Begitu pula untuk masyarakat, kiranya Tuhan juga memberikan kerendahan hati. Tuhan juga memberikan hikmat untuk mengendalikan diri, mengikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, sehingga kehidupan kami dapat luput dari wabah virus corona ini. Inilah doa pengharapan kami. Semuanya kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita akhiri kebaktian kita saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan senantiasa menjanjikan berkat-Nya bagi setiap orang yang percaya, yang mengandalkan kehidupan atas kuasa Tuhan. Kita nyanyikan kidung Pasaman Jawi nomor 451 bait 1 dan 2. Sumangga prakatang misungsungken gesang ngayahi timbalan karyaning Pangeran martos keninjilnya pangluar saking dosa mresa liring bangsa mresa mya wilujeng yang pratekasrakan nyadongo sirama yang kang kinundara mreluwara sigra tentrem kang sejati pinabarna sabumi sagung tiang mapamba tansah rinoban berkah. Arahkanlah hatimu pada Tuhan, terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Allah Bapa, sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan rahmat, Roh Kudus yang senantiasa membimbing serta memimpin kehidupan umat-Nya,
kiranya memampukan kami semua, pribadi lepas pribadi, untuk senantiasa melanjutkan karya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, mau memperhatikan sesama kami, peduli dengan saudara-saudara kami, sebagai wujud belas kasih kami, mulai saat ini kekal selamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Pinuji Patuko. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya.